Selamat pagi, Shalom, Horas, Mejua-jua, Yehobu. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini anugerah Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama, dan saya pastikan kita adalah orang-orang yang berbahagia hari ini. Amin. Kelihatan enggak orang yang berbahagia kiri kanan kita? Coba lihat senyumnya. Terus tanya, sudah makan tadi? Gitu ya. Kalau ada yang belum makan, kasih tahu 1 jam ke depan, sabar ya, gitu ya. Puji nama Tuhan, supaya kita boleh sabar mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, sehat Bapak Ibu? Sehat ya? Saya perlu tanya nggak dompetnya? Kayaknya dompetnya pun sehat ya? Ya, puji nama Tuhan. Apalagi hatinya ya, diberkati Tuhan semuanya. Yuk kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang spesial di mata Paulus. Saya pernah menyampaikan bagaimana kualitas iman, bagaimana kualitas kasih, bagaimana kualitas pengharapan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu sesuatu yang bagi Paulus, sesuatu yang sangat-sangat spesial, dan membuat dia ketika mengingat jemaat Tesalonika, dia akan tersenyum bahagia. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17, Alkitab mencatat demikian. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Secara fisik, jemaat Tesalonika jauh, tetapi dekat di hati seorang rasul namanya Rasul Paulus. Dan jemaat Tesalonika adalah buah pelayanan dari Paulus. Dan hari ini di penutup dalam surat kiriman kepada jemaat Tesalonika di pasal yang ke-5, sebelum menutup surat ini, dia memberikan nasihat-nasihat. Saya yakin orang yang begitu mengasihi seseorang, dia akan memberikan nasihat-nasihat sebagai ungkapan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Ketika kita disayangi, berarti kita siap dinasehati, amin. Dan nasihat itu adalah tanda kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sayang kepada anaknya, dia sayang kepada keluarganya, tapi tidak pernah memberikan nasihat, perlu dipertanyakan rasa sayangnya. Karena rasa sayang itu membuat kita berani dan terus berusaha memberikan nasihat supaya terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Sebelum dia menutup suratnya, dia memberikan nasihat-nasihat. Dan hari ini saya ingin membagikan 3 hal kepada kita nasihat ini. Ya. Dan nasihat ini berbicara tentang sikap orang benar. Bagaimana sikap orang percaya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap orang-orang Tesalonika seharusnya menjalani kehidupan ini. Sikap yang benar sebagai orang percaya. Sikap kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi. Kita boleh melihat ada orang diperhadapkan dengan satu situasi tapi berbeda di dalam menanganinya, itu karena sikapnya terhadap apa yang terjadi berbeda. Orang bisa diperhadapkan dengan satu lukisan yang sama, tetapi orang punya sikap yang berbeda melihat lukisan itu, hasilnya berbeda. Ada orang berkata, wah kagum dia, tapi ada orang berkata, biasa saja. Sikap, bagaimana dia memaknai peristiwa, lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Dan hari ini kita mau belajar sikap yang benar sebagai orang percaya. Dalam firman Tuhan ini ada 3 hal saya bagikan. Yang pertama itu berkenaan dengan bagaimana sikap yang benar terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Kalau kita baca dalam ayat 12 sampai 13 itu berbicara bagaimana kita harus punya sikap yang benar terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Siapakah pemimpin rohani kita? Gembala sidang, pelayan Tuhan, fasilitator, pembela sidang kalau di gereja. Kalau di masyarakat adalah pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Kalau di dalam keluarga itu adalah orang tua. Jadi ini posisinya kita boleh lihat. Alkitab mencatat demikian ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu,
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan ini, bagaimana sikap yang benar sebagai orang percaya. Yang pertama adalah sikap yang benar terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan, memegang otoritas dan menjadi perwakilan Tuhan untuk membimbing melayani kita. Yuk kita belajar menghormat, mentaati, mengasihi. Dikatakan di sini, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, oh ini berarti ini supaya disuruh menghormati pemimpin nih, menghormati hamba Tuhan nih. Enggak Bapak Ibu, tapi ini firman Tuhan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukannya, Bapak Ibu melakukannya bukan untuk saya, bukan untuk gembala sidang, bukan untuk fasilitator, bukan untuk pembela sidang, tapi untuk Tuhan. Bukankah Kolose mengatakan segala sesuatu yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu bukan supaya saya rindu dihormati, bukan. Tetapi supaya kita mengerti bahwa inilah sikap yang benar, yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita belajar menghormati pemimpin-pemimpin yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur gereja kita sudah terus Tuhan bawa ke dalam rencananya. Semakin banyak orang-orang yang rindu melayani Tuhan dan diperlengkapi tentunya. Tapi mereka-mereka yang terlibat dalam pelayanan menjadi teamwork, menjadi super team, bukan superman yang seperti saya katakan. Bukan karena seorang hebat, tapi karena semua bergandengan tangan jadi hebat. Dan mereka yang super team ini, mereka pelayan-pelayan ini bukanlah orang yang sempurna. Mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan yang seringkali mungkin membuat kita tersandung. Kuripu do, HP gitu Bapak Ibu kan. Kukiranya dia kayak gini, ternyata Tapi mari kita belajar menghormati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita menghormati bukan karena kesempurnaannya, tapi karena Tuhan. Kita menghormati bukan karena kelebihannya, tapi karena perintah Tuhan bagi kita. Saya bersyukur ya, fasilitator boleh terus melakukan tugasnya dengan begitu baiknya. Walaupun terkadang tidak selalu berjalan dengan rencana, tetapi saya boleh melihat antusias jemaat sudah mulai terasa di sana ya. Dan saya yakin bukan hanya ketika nyanyi ya, tapi ketika hadir juga. Amin. Ya. Angka kehadiran akan semakin meningkat di Komsel Kasih, Komsel Damai, Komsel Sehati, dan Komsel Sukacita. Ya. Jangan berpikir gini, kadang Bapak Ibu kita berpikir karena semakin banyak orang, memang semakin rambut bisa sama tapi hati siapa yang tahu kan gitu Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar ketika seseorang dipercayakan menjadi pemimpin, yuk kita belajar respect, menghormatinya. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Mari kita belajar menghormati itu yang pertama. Kalau terjemahan lain mengatakan seperti ini. Sekarang saudara-saudara, kami memintamu untuk menghormati orang yang bekerja keras bersamamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang mengajar kamu. Hormatilah serta kasihilah mereka dengan setulus-tulus hati, karena mereka berusaha menolong saudara. Dan ingatlah, jangan ada pertengkaran di antara saudara. Itu yang pertama, sikap yang benar terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya yakin setiap pemimpin, setiap pelayan, setiap pembela sidang, fasilitator, mereka selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk komsel ini? Apa yang saya bisa kerjakan untuk pelayanan ini? Mari kita belajar hormati, kasihi dengan setulus-tulus hati kita. Amin. Amin. Yang kedua, itu ayat 14 sampai yang ke-15 itu berbicara tentang bagaimana sikap kita berelasi dengan saudara seiman. Tadi dengan pemimpin, sekarang yang kedua, saya ulang-ulang Bapak Ibu supaya kita bisa mendengar, memahami dan mengingatnya. Ya. Makanya saya nggak terlalu banyak mencari ayat Bapak Ibu, tapi supaya kita mulai memahami kebenaran firman Tuhan. Ayat 14 sampai 15 itu berbicara tentang sikap yang benar di dalam relasi kita dengan saudara seiman. Kalau kita lihat yang pertama apa?
kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Bagaimana sikap yang benar terhadap sesama orang percaya, terhadap sesama orang beriman di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus berani menegur. Sama-sama bilang berani menegur. Tapi tegurnya bukan mempermalukan, tetapi karena ada kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tegurlah orang yang hidupnya tidak tertib. Kalau ada kita tahu salah, yuk kita tegur. Tegur dengan 4 mata. Ada secara psikologis mengatakan Bapak Ibu, kalau anak kecil salah, tegur langsung dia di tempat yang salah. Karena kalau sesudah itu baru ditegur, dia akan gak ngerti itu maksudnya. Tapi ketika anak sudah remaja, jangan tegur dia di depan teman-temannya. Panggil dia, ajak dia ngomong 4 mata dan tegurlah dia di sana. Karena ketika ditegur di tempat keramaian itu akan mempermalukan dia, bukan mendapatkan jalan keluar, tapi malah mempermalukan. Oleh karena itu mari kita juga bijaksana, mari bersama-sama tegurlah orang-orang yang tidak tertib. Orang-orang yang tidak tertib itu perlu ditegur. Karena apa? Karena itulah ekspresi kasih sebagai saudara seiman. Kalau kita melakukan pembiaran, mau dibawa kemana generasi kita hari-hari ini? Karena kalau tidak kita tegur, berarti kita ada pembiaran bagi mereka untuk melenceng, untuk keluar dari jalurnya. Dan sebagai saudara seiman, mari kita, ya. Dan anak-anak muda ketika engkau ditegur, mari berpikir positif, berarti engkau diperhatikan. Kalau engkau melakukan kesalahan, engkau tidak pernah ditegur, jangan-jangan engkau tidak pernah diperhatikan. Saya ulangi, kalau engkau melakukan kesalahan dan engkau tidak pernah ditegur, jangan-jangan engkau tidak pernah diperhatikan sama sekali. Tapi kalau engkau ditegur ketika engkau salah, berarti engkau diperhatikan. Amin. Jadi anak-anak muda jangan tersinggung ketika engkau ditegur. Itu adalah bukti perhatian. Dan itulah sikap yang benar. Itulah yang sikap benar. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ketika ada yang tawar hati, enggak usah dihakimi. Hibur saja mereka. Karena kapasitas kita bukan menghakimi, tapi menghibur. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau ada yang sedang kita lihat galau hidupnya, ya, hiburlah mereka. Amin. Amin. Bila perlu ditraktir, ya, supaya dia nggak tawar hati lagi. Yang berikutnya, belalah mereka yang lemah. Mari kita bela yang lemah, tapi yang bisa dibela Bapak Ibu, ya. Membelanya bukan berantem. Kenapa kamu dipanggil polisi? Karena saya membela yang lemah. Kok bisa? Ya saya pukul karena ada anak kecil diganggu, saya tonjok dia 5 juta langsung gitu Bapak Ibu, ya. Nggak gitu juga membelanya. Ya, kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, ya. Tapi membela itu artinya ketika ada yang mungkin kita sadar dia dizolimi dalam beberapa hal, yuk kita di garda terdepan yang berani memberikan pembelaan bagi mereka, ya. Ada ketidakadilan, ada masalah-masalah yang membuat mereka merasa tidak diperhatikan, yuk. Sabarlah terhadap semua orang. Ini gak gampang Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan bukan hanya sabarlah, tapi sabarlah terhadap, berarti ini bukan hanya sabar kepada pasangan kita, bukan hanya sabar kepada orang yang baik sama kita, tapi sabar kepada orang yang menjengkelkan kepada kita. Benar? Benar ibu-ibu, ketika anak-anaknya menjengkelkan, sabarlah kepada semua orang. Berarti anak-anaknya termasuk apa enggak? Termasuk. Jadi ayat ini bukan hanya kepada orang yang baik, bukan hanya kepada orang yang biasa saja, tapi kepada orang yang menjengkelkan pun, mari sabar. Kadang kita di dalam lingkungan berjemaat juga gitu. Ada orang baru masuk ngomongnya sudah 5.000 kata, kita masih setengah kata. Kadang kita nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Setelah kita mau ngomong, habis waktu. Sial nih, kan gitu Bapak Ibu, ya. Kita nggak dikasih kesempatan. Tapi sabarlah. Emang ada orang harus ngomong dia. Ya, jangan sanggah, jangan komentari, biarkan saja. Karena terkadang dengan hal itu dia pelong hidupnya, kan gitu. Ini sabar Bapak Ibu. Ibu-ibu sabarlah terhadap pasangannya, amin. Bapak-bapak sabarlah terhadap pasangannya, amin. Ibu istrinya, amin.
Karena Alkitab mencatat gini Bapak Ibu, sabarlah terhadap semua orang. Kalau di dalam berjemaat kita ini ada orang-orang yang mungkin bagi kita, kok gini kali dia, sabarlah. Kita katakan bersama-sama, sabar, gitu Bapak Ibu ya. Gak mudah Bapak Ibu, apalagi saya khotbah 2 jam, untuk sabar itu sulit, benar ya? Ya, sabar, Pak Pendeta kelamaan, gitu, keluar masuk, ya. Sekarang Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu ya, bukan saya menakut-nakuti. Bapak Ibu keluar masuk kelihatan dari CCTV nih. Tapi tidak ada penghukuman di situ ya Bapak Ibu. Jangan berpikir nanti, yang mananya CCTV ini? Enggak perlu Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar sabar. Amin. Yang terakhir di dalam berelasi dengan sesama kita. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini sikap yang benar yang berikutnya. Enggak datang dia ke rumahku, enggak akan datang ke rumahnya. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya. Ditolaknya cintaku, ingatlah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau cinta ditolak, doa bertindak, gitu Bapak Ibu. Jangan dukun yang bertindak. Ya anak muda? Amin? Ya. Perhatikanlah jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan jahat. Kalau orang lempar batu, jangan lempar batu juga, kasih dia pisang. Enggak mudah memang, tapi itulah bagaimana sikap yang benar terhadap sesama kita orang-orang percaya. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Berarti balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, maafkan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pasangannya belum bertobat, balaslah dengan kebaikan. Ya, balaslah dengan kebaikan. Mungkin melakukan yang jahat dalam pengertian ada banyak hal yang mungkin menyakiti hati kita, tapi jangan balas juga dengan menyakiti hatinya. Balaslah dengan kebaikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sesama kita orang seiman juga gitu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita membalas yang jahat sama yang jahat, satu sama. Tapi kalau kita membalas yang jahat dengan yang baik, kita menang. Ya. Bapak Ibu pengen menang atau kalah? Atau seri? Pengen menang kan? Bagaimana caranya menang? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau diejek kita, jangan kita ejek lagi. Kalau kau edak, jelek kalinya kau. Kau juga, birong galapnya kau. Wah, lengkaplah Bapak Ibu. Nggak usah. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengejek atau mungkin melakukan kejahatan kepada kita, traktir dia. Pasti akan bingung gitu. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi nih? Jangan-jangan cyanida. Oh bukan, Bapak Ibu, kadang gitu. Jangan-jangan nanti aku diracuni pula, bukan. Tapi itu akan membuat dia bingung gitu. Ya, balaslah ya kejahatan dengan kebaikan. Itulah sikap yang benar yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Memang mereka itu ada di hati Paulus, tapi pula Paulus terus mengajari mereka, menasehati mereka. Yuk, sebagai orang percaya di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas, memang terkadang kita akan merasa bahwa ada hal-hal yang membuat kita rentan terhadap konflik. Tapi janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Mari berlomba-lomba kita. Sesama jemaat juga ada terkadang merasa, kok gitu kali dia ya. Jangan dibalas Bapak Ibu, amin. Jangan dibalas, tapi balaslah dengan kebaikan. Ya. Di dalam komsel juga gitu Bapak Ibu. Gak datangnya dia ke rumah aku, gak datang aku ke rumahnya. Enggak Bapak Ibu. Dia gak datang 5 kali ke rumah kita, kita datang 5 kali ke rumahnya. Wah luar biasa kan. Itu bingung nanti dia. Akhirnya dia ajak satu keluarganya datang ke rumah kita. Dibawa kue, bolu, wah lengkap Bapak Ibu ya. Yang terakhir. Tadi relasi kita, bagaimana kita punya sikap yang benar terhadap berelasi dengan sesama orang percaya. Ayat 16 sampai 22 itu berbicara sikap yang benar yang berhubungan dengan diri kita. Bagaimana kita punya sikap yang benar dalam hubungan dengan diri kita sendiri.
Alkitab mencatat gini. Yang pertama, sikap yang benar, Alkitab mencatat ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Jadi orang yang benar itu, sikapnya yang benar itu adalah orang yang bersukacita. Alkitab tidak bercatat bersukacitalah di tanggal muda. Enggak Bapak Ibu. Bersukacitalah ketika dapat paket. Enggak Bapak Ibu. Tapi bersukacitalah senantiasa. Anak-anak muda, yang remaja, yang masih tertunda keberhasilannya, bisa bersukacita? Bersukacitalah ya. Boleh sedih, tapi akan berlanjut. Saya pernah melaluinya. Saya pernah gagal. Bagaimana rasa kegagalan itu saya bisa ngerti kalian. Ya, karena beberapa anak kita mungkin belum Tuhan izinkan untuk berhasil, tetapi bukan itu kegagalan seutuhnya. Itu hanya kegagalan di satu bagian. Akan ada bagian-bagian lain. Siapa tahu seperti saya punya pengalaman. Siapa tahu salah satu di antara kita dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tidak bergantung kepada suasana. Tapi ayat ini berkata bersukacitalah senantiasa. Berarti ini suatu nasihat yang perlu kita gumuli. Ya, mari kita belajar bersukacita. Amin. Amin. Sebab hari ini adalah hari terbaik bagi kita. Hari terbaik itu bukan ketika semua berjalan dengan baik, tapi karena kita tahu ada Tuhan di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Ibu-ibu bersukacitalah. Bapak-bapak bersukacitalah. Amin. Kalau bapak-bapak bersukacita semakin awet muda. Amin. Ya. Jangan karena ada lelucon Bapak Ibu ya. Ada bapak-bapak selalu bawa foto istrinya di dompetnya. Setiap di pekerjaan ada masalah, dia akan buka dompet itu dan dia lihat foto istrinya. Sampai orang mulai penasaran, kenapa bapak ini kalau setiap ada masalah, dia selalu buka dompetnya dan lihat foto istrinya. Mereka berpikir, romantis sekali bapak ini. Tapi akhirnya salah seorang memberanikan diri untuk bertanya, Pak, kami selalu melihat ketika Bapak punya masalah, Bapak selalu buka dompet dan lihat foto istri Bapak. Bapak kangen ya? Apa jawaban suaminya nih? Ketika saya punya masalah dan saya lihat istri saya, ternyata masalah saya belum ada apa-apanya. Gitu, Bapak. Ngerti Bapak Ibu? Berarti masalah dengan istrinya lebih besar daripada masalah di pekerjaan. Di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Ya. Kok ada yang ketawa? Kayaknya ada yang merasa nih. Tapi terkadang tanpa kita sadari Bapak Ibu. Tapi janganlah kita bersukacita hanya karena sesuatu. Tapi kita bersukacita karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Yang berikutnya apa yang menjadi sikap yang benar terhadap diri kita sebagai anak Tuhan. Dan saya mau katakan ketika kita melakukan tiga hal ini masih berhubungan dengan keluarga. Ini masih berhubungan dengan tema besar kita, keluarga. Kalau kita lakukan bagian ini, kita akan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tadi berrelasi dengan pemimpin, berrelasi dengan saudara seiman, dan berrelasi dengan diri kita, itu akan membuat kita punya kualitas hidup yang berbeda dan itu akan menciptakan kebahagiaan. Yang berikutnya, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita terus tetap berdoa, amin. Kali ini saya nggak perlu ajari, kita semua berdoa ini, amin. Ada yang nggak berdoa lagi? Ya, jangan ketika di rumah makan gak berdoa, lihat kiri kanan, gudang nih halaki, gak usah berdoa, Tuhan kau ngerti hatiku, amin, gitu Bapak Ibu makan aja. Malu menyatakan imannya, tetaplah berdoa, walaupun ikan asin tetaplah berdoa, amin. Walaupun daging sapi tetaplah berdoa, amin. Walaupun lobster tetaplah berdoa, amin. Ya, makan lobster, makan apa tetap berdoa. Jangan milih-milih kalau berdoa. Kalau lagi nggak enak doanya 1 jam. Ya kan gitu Bapak Ibu, doa syafaat dengan harapan nanti Tuhan mengubah ikan asin jadi daging sapi. Ketika amin tetapnya ikan asin gitu Bapak Ibu ya. Nggak akan berubah dia ya. Memang Tuhan Yesus bisa melakukan keajaiban. Tapi bagi saya nggak perlu melakukan keajaiban hanya untuk mengubah ikan asin jadi daging sapi. Nggak perlu Bapak Ibu. Tetaplah kita berdoa. Ketika sukacita berdoalah. Ketika ada masalah berdoalah. Saat berdoa Tuhan bekerja. Jadi ingin Tuhan bekerja, berdoalah. Amin.
Ketika lagi konflik dengan suaminya berdoa. Ketika lagi masalah di pekerjaannya berdoa. Anak-anak muda ketika diputus pacarnya berdoa. Ibu-ibu ketika melihat dompet sudah kering berdoa. Udah habis rupanya. Kemarin masih ada uang merah 5, sekarang mau gak ada lagi. Berdoa. Tapi jangan berdoa mengharapkan mujizat supaya di dompet tiba-tiba berisi, gak perlu Bapak Ibu. Tapi dikuatkan Tuhanlah kita. Dikasih hikmat sama Tuhan supaya menata bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Berdoa, tetaplah berdoa. Di dalam suka duka tetaplah kita berdoa. Di dalam ada pergumulan, di dalam ada kesenangan tetaplah berdoa. Kadang anak Tuhan ketika menderita berdoa dia, tapi ketika senang lupa dia berdoa. Yang berikutnya, ini lagi Bapak Ibu, ini sesuatu yang sulit tapi inilah sikap yang benar. Sama-sama ayat 18 kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah ketika gaji kita naik, bukan. Mengucap syukurlah ketika deposito kita meningkat, bukan. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mampu mengucap syukur. Ini sesuatu yang gak mudah, tetapi inilah sikap yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengucap syukur. Saya berapa kali sampaikan, tapi saya sampaikan juga. Salah satu pendeta yang semarga dengan saya klarifikasi Bapak Ibu, ternyata namanya bukan Richard tapi Ridwan Huta Barat. Dia bilang gini, saya bersyukur punya istri yang cerewet secerewet-cerewetnya. Bayangkan Bapak Ibu, dia bisa bersyukur dengan punya istri yang sangat cerewet. Semua diurusi, rumahnya nggak ada debu di rumahnya. Ya, sampai dia bilang, kalau kalian bertamu ke rumah saya, naiklah kalian ke atas lemari. Coba colek itu, lemari itu, nggak ada debu katanya. Bayangkan Bapak Ibu, sampai sebegitunya. Mungkin kalau jadi cleaning service gajinya naik terus. Saya mau katakan Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan hanya dalam keadaan baik, bukan hanya ketika doa kita dijawab Tuhan, bukan hanya ketika pergumulan kita jawab Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu, kalau kita bahagia menunggu doa kita jawab Tuhan, kapan kita bahagia? Kalau kita bahagia ketika penyakit kita baru disembuhkan, kapan kita akan bahagia? Kasihan orang-orang yang tetap sakit. Kasihan tetap orang-orang yang keluarganya mungkin belum selesai masalahnya. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal itu akan membuat kita bahagia dengan kehidupan ini. Jangan menunggu semua sudah baik, baru kita bersyukur. Bersyukurlah atas segala sesuatu. Amin. Amin. Anak-anak muda, amin. Ini kayaknya saya banyak ngomong sama anak muda kayaknya nih ya. Karena mungkin kalian lebih banyak butuh mengucap syukur dalam kehidupan. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Ini tanggal berapa sekarang? 25. Gimana keadaan tanggal 25 dengan tanggal 5, gimana keadaannya? Kayaknya sama ya, kalau jemaat teman-teman sama semuanya. Maafkan saya, yang kerja di TKBM, kalau pas curah dengan pas tidak curah, sama nggak? Ibu-ibunya, senyumnya ketika menyambut ke rumah. Bapak-bapak dulu. Ketika bapak-bapaknya pulang dengan curah, dengan pulang dengan biasa, sama nggak sambutannya? Sama. Puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa. Sama. Wah, itu luar biasa, harus kayak gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari mengucap syukur. Katakan, terima kasih untuk suamiku yang agak mengesalkan. Terima kasih untuk istriku yang agak cerewet. Terima kasih. Mari kita belajar mengucap syukur. Amin. Amin. Mengucap syukur untuk penyakit kita. Terima kasih Tuhan, penyakitku belum sembuh tapi aku tahu Engkau tetap baik. Aku tahu Engkau tetap baik bagiku. Mengucap syukurlah untuk keterbatasan kita. Mengucap syukurlah untuk segala kelemahan kita. Engkau tetap mengasihiku dan Engkau akan terus mengerjakan kehidupanku. Yang berikutnya, janganlah padamkan roh. Saya baca dalam terjemahan lain, jangan padamkan roh Bapak Ibu. Alkitab mencatat demikian. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Jangan hentikan pekerjaan roh. Artinya gini Bapak Ibu. Kadang kita ini sudah ditegur Tuhan loh. Ada hati nurani yang berbicara dan di sana Roh Kudus berbicara. Itu salah. Jangan lakukan.
Percayakah Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan emosi, saya yakin Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Tapi kita nggak mau dengar, itu namanya padamkan roh. Kita nggak mau dengar suara firman Tuhan yang sudah berbicara bagi kita lewat Roh Kudus. Karena kita sadar kita memiliki Roh Kudus, sudah diingatkan, jangan, tapi kita ngeyel. Itu namanya, jangan padamkan roh. Janganlah padamkan Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Karena saya yakin ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu tidak pasif tapi dia aktif, dia mengerjakan banyak hal. Tapi seringkali kita nggak mau mendengar, kita nggak mau mendengar Roh Kudus, sehingga itu namanya memadamkan. Sehingga kita nggak peka lagi. Makanya Bapak Ibu coba lihat anak-anak muda remaja, ketika pertama kali nyontek gimana? Dak-dik-duk ya. Itu Roh Kudus berbicara tuh. Gak boleh nyontek loh. Boleh sebut nama gak kalian? Vina lah, gak boleh nyontek loh Vina. Gini terus Roh Kudus. Tapi ketika tidak didengarkan, akhirnya nyontek itu biasa. Sambil bersiul-siul lagi tuh. Dan Roh Kudus kayaknya gak ngomong lagi. Itu namanya memadamkan. Saya yakin Tuhan, Roh Kudus itu berbicara banyak kepada kita. Tapi seringkali kita melawan dia, enggak lah. Akhirnya memang kita enggak dengar lagi. Makanya jangan padamkan roh. Ya, ketika Roh Kudus menggerakkan kita melakukan sesuatu, kerjakan langsung. Jangan tunda-tunda, nanti. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, hei engkau harus pelayanan, cepat ambil tindakan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya yakin sudah ada diingatkan Tuhan ini untuk melayani, tapi masih ngeyel gitu ya. Hati-hati loh, jangan padamkan roh. Janganlah anggap rendah nubuat. Janganlah anggap rendah nubuat. Jangan anggap rendah kebenaran firman Tuhan yang menegur kehidupan kita. Berita-berita firman Allah, itu jangan kita anggap rendah, jangan kita sepelekan. Kadang Bapak Ibu perkataan orang kita dengar, tapi perkataan Tuhan tidak kita dengar. Lebih tinggi kelas perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Tapi seringkali kita lebih kadang mendengar karena kita berpikir perkataan manusia itu ada konsekuensinya. Nanti kalau saya nggak lakukan ini, nanti terjadi ini. Tapi seolah-olah perkataan Tuhan biasa saja. Hati-hati Bapak Ibu, jangan remehkan nubuat-nubuat. Ketika ada pesan Tuhan kepada kita, jangan diremehkan. Ketika ada hamba Tuhan menyampaikan pesan spesial kepada kita, Pak gini, jangan coba remehkan itu. Itu namanya nubuat. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya gini Bapak Ibu, kalau zaman sekarang saya mengatakan gini, kita harus waras dalam banyak hal. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terkecoh, jangan mudah tertipu oleh banyak hal. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan terjadi, kita ini harus belajar, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus bisa menguji, benar apa enggak ini Bapak Ibu, ya, supaya kita benar-benar terselamatkan. Dan yang terakhir, ini juga pernah saya sampaikan di firman Tuhan yang di 1 Petrus 3, dan ini juga sama. Coba, ayat 22 saya tutup di sini. Ayat 22 bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya tidak perlu sebutkan jenis-jenis kejahatan. Anak-anak muda, saya tidak perlu sebutkan jenis-jenis kejahatan. Tetapi HP kita pun bisa menjadi kejahatan. Amin. Amin. Ketika karena HP kita harus berbohong sama orang tua. Karena HP kita harus mencuri. Karena HP kita harus ketinggalan banyak hal. Itu jadi kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa jadi kejahatan HP kita. Kita lihat di HP Bapak Ibu, ya, maafkan saya. Misalnya bapak-bapak lihat, cantik kali tok sana gitu ya. Sementara yang di rumah dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, daster yang sama, dan gak mandi satu harian misalnya gitu Bapak Ibu ya. Di sini gak ada yang gitu. Tapi dilihat gitu, ini jenis kejahatan. Kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi karena kesempatan. Makanya dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau HP kita ini membuat kita jatuh, Bapak Ibu, mari kita usahakan.
Saya selalu gitu Bapak Ibu, kalau HP saya ini membuat saya jatuh, makanya saya tidak buat game di sini karena saya tahu kalau saya buat game di sini nanti main game habis waktu. Saya tahu kemampuan saya tahu di mana kelemahan saya, jadi saya nggak mau melakukan itu karena untuk kejahatan ini Bapak Ibu dia menggoda. Makanya maafkan saya anak muda, iblis itu nggak horor. Itu bukan iblis itu. Apa namanya, suster ngesot, kan jelek-jelek semua kan. Kalau yakin saya seperti itu, iblis gak ada yang masuk neraka. Benar gak? Kalau menyeramkannya, membuat ketakutan, gak ada orang masuk neraka. Tapi iblis itu membuat sesuatu yang menggairahkan, memikat mata, memikat keinginan. Makanya jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apapun jenis kejahatannya kita jauhkan. Jangan sampai bapak-bapak terbelenggu dengan judi. Jangan bapak-bapak sampai terbelenggu dengan narkoba. Dengan banyak hal itu kejahatan yang kalau kita nggak menjauhinya, kita akan terikat dalamnya. Dan kalau sudah terikat dalamnya, keluarga berantakan. Masa depan berantakan. Oleh karena itu jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apapun jenis kejahatannya mari kita jauhi karena kita nggak ada yang kebal dengan itu. Nggak ada yang kebal terhadap kejahatan-kejahatan, dan kejahatan seringkali menggoda dan mengikat kita, membelenggu kita, dan akhirnya kita menikmatinya dan nggak bisa keluar dari sana. Mari ketika ada kejahatan kita cepat-cepat berkata, aku mau di sana. Saya katakan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah seperti Yusuf. Ketika digoda Tanti Potifar, tidak ada kata lain, dia enggak bahasa roh Bapak Ibu enggak. Dia enggak nangking, tapi dia lari. Ya, saya sampaikan kemarin ibu-ibu, kalau sudah tahu kelemahanmu di mata, di Facebook, di mengefix, lari, matikan. Gitu. Bapak-bapak juga kalau sudah tahu, lari. Jangan, mantap nih, enggak, lari Bapak Ibu. Karena kita enggak ada yang kuat. Itulah sikap yang benar terhadap diri kita. Terhadap pemimpin, terhadap teman seiman, terhadap diri kita. Kalau kita punya sikap yang benar, itu akan menentukan kualitas kebahagiaan kita. Dan itu akan berdampak kepada keluarga kita. Ini firman Tuhan bagi kita.